Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo, balik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan. dengan canda. Wih. Apa kabar bang? Baik, Ada langsung yang di tengah kita nih, center nih ya kan? kita khusus taruh kursi yang paling spesial, Bang. Yo. Karena kalau beliau pakai kursi ini lebih tinggi daripada kita kayaknya. Kalau gue di sini gue gendut kelihatannya. Ini siapa lagi bro? Teman kuliah. Anjir, dari Depok juga bang? Mantan alumni Depok juga. Mantan Alumni alumni Depok Depok. lagi. Teman gue ya segitu-segitu aja, Iya. circle-circle-nya gitu. Dengan bang siapa namanya? Randi gua. Waduh, Randi. salam kenal bang. Salam. Gila ngeri. Ini apalagi nih backgroundnya Bang Randi ini lu kenapa bisa kenal dekat lah? Ya biasa lah kan, gue kan sebenarnya kan dari dulu kita udah penasaran kan masalah syariah gitu. Oh, oke. Jadi kalau di LinkedIn tuh si Randy ini sering banget nih ngepost gitu kan, sharing-sharing tentang syariah, terus ya kepikiran aja nih kenapa nggak gue undang gitu. Oh, tapi memang dia waktu di kampus memang anak yang muslim banget atau memang anak yang biasa kupu-kupu aja atau gimana nih? Ini mau gue ceritain nih. Dulu gua ketua BSOB masalahnya. Apa tuh BSOB itu? Pokoknya organisasi paling gaul tuh pokoknya BSOB dulu tuh. Besoben, orang main musik bang. Oh. Jadi ada UKF. KM musik. Nggak ada yang percaya gue masuk Bank Syariah waktu itu. Wah, anjir. Dulu waktu kita ngebahas kampus dikit nggak Ya apa-apa. boleh. Bang Randi di kampus waktu di BSOB itu. Besoben. BSOB itu megang instrumen apa? Kalau ditanya main sebetulnya gue bisa gitar. Oh gitar. Gitar. Cuma Aliran ininya? Bebas. Bebas? Bebas. Oh, ekonomi kan ini kan? Ekonomi. Gue juga anak Besoben, kepanitianya tapi. Bener Lu dulu. megang alat musik apa nih? Enggak, dulu kan ada namanya tuh minus ya. Music industry seminar. Anjir. Jadi kayak misalnya kita bikin event, ada misalnya kita ngundang kayak band gitu ya, terus kita diajalin jurnalisme misalnya gitu. Jadi anak FEW kalau otaknya nggak nyampe mereka masuk BSOB aja biasanya. Anjir, tapi otaknya nggak nyampe pada nyampe bank syariah semua. Bang. Ngeri juga nih. Tapi sekarang masih musikan juga nggak? Enggak sih jarang. Gue lebih sering denger aja nih. Oh, Maksud tapi gue- sempat manggung di UI juga? Enggak, gue nggak pernah bener-bener jadi anak masuk bandnya. Oke. Tapi gue cuman nge-handle sisi manajerial. Manajerial. Jadi ini bukan spesifik band kayak band manajemen gitu. Tapi kita kayak BSO Band tuh kayak lebih apa istilahnya ya, mengulik atau menaungi gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang suka ngeband. Kita nyariin mereka venue buat manggung. Benar. Kita bikin mereka acara khusus misalkan. Dulu kalau kita itu biasanya juga ngundang seminar kayak Iga Masardi atau lain-lain itu lo undang, lo bikin acara yang sifatnya kayak ngobrol kayak gini, workshop aja. Tapi itu anak FEB yang bikin, bukan anak seni. Bukan anak seni. Lucu juga ya. Ada UKM gitu ya. Ada, seru. Ya gue juga dulu ternyata nggak rajin-rajin banget ya. Gue bisa ikutan. Kan dulu kan kalau kita istilahnya anak mahasiswa baru kan sering ada orang promosi kan. Gabung dong ke panitiaan ini, UKM panitia ini ini. atau Nah, apa. pas saat itu gue nggak tahu tuh. Gue lagi berhenti di situ. Daftar dong Nick gitu. Ya udahlah daftar gitu. Gue komeng dulu. Dulu gue masuk FEB itu. Awalnya gue emang rencananya masuk namanya tuh ada studi profesionalisme akuntansi. Ya, Hima. Himpunan mahasiswa akuntansi lah gitu. Masuk akuntansi. Itu gue pikir gue bakal masuk ke sana. Gue gagal di seleksi pertama. Anjir, ada tesnya. Kagak ngerti kenapa gue gak lolos, tapi gue trauma abis itu. Tapi sorry, itu ada tesnya masuk Ada situ. tesnya. Anjir, Jadi serius lo yang banget masuk itu. ke sana seksi itu gak bisa serta-merta langsung jadi anggotanya gitu. Gila privilege banget ya. Ngeri. Tapi dari Bang Randi udah selesai kuliah. Nah ini biar nyambung nih. Ya, Loncatnya ke bank tuh gimana tuh? Bank syariah ini gimana nih? Perjalanan karirnya. Jadi ini lucunya gini, dulu gue itu sebetulnya kenal syariah itu gak sengaja. Karena dulu waktu di FEB UI, mata kuliah yang ada hubungan sama syariah itu diincer karena nilainya gampang. Gampang. Dulu kayak gitu. Oh, ya, nilainya mudah. Nilainya dapat A, dapat B, A-nya gampang ya? mudah gitu. Sama lu gak macem-macem, insya Allah B atau A gitu pokoknya. A lah biasanya. Nah karena gue di sana itu IP gue pas-pasan, tapi gue harus menjaga IPK gue 3,25 waktu itu. Karena tuh udah bare minimum biasanya 3,25. Buat anak UI Buat akuntansi anak itu minimum. Bare minimum. Buat Karena- anak Atma kayak gue itu luar biasa bang. Karena dulu gue inget banget kalau dulu kita ngecek MT itu biasanya mereka manajemen trainee gitu. Kalau kita masuk 3,25 tuh minimal. Oke. Jadi makanya dulu waktu itu gue ngincer syariah itu memang bukan karena panggilan apa-apa. Kalau gue sesimpel
kayaknya gampang dapet A gitu. Oh, kayaknya gampang Kayaknya ya. gampang dapet A. Nah di kelas itu juga pertama kali gue pengalaman rupanya di kelas itu harus terpisah cowok sama cewek. Gue baru tahu karena gue nggak ngambil. Jadi, Gua tapi sorry, ini sangkatan kan lu berdua? Sangkatan. Oke. Tapi kan angkatan kita luas Bang Moses. Benar. Ada berapa ratus orang tuh itu ya. Jadi kita belum tentu 300 lah. Kelas. Tapi lu juga ngambil kelas itu? Enggak, gue nggak ngambil. Oh, itu kelas pilihan. Kelas pilihan. Oh, iya, mata kuliah pilihan lah ya. Terus. Menarik. Dari situ yang awalnya kita ketawa bercanda gitu, pas baca materinya lama-kelamaan kok mulai kok kayaknya makin make sense gitu ya. Kok dipikir kok make sense gitu pola pikirnya. Nah, akhirnya dari situ barulah semester 7-8 akhirnya gue secara serius mau masuk ke banking, tapi gue nyari sebisa mungkin itu yang bank syariah. Oke. Karena dulu gak banyak pilihannya. Itu dulunya itu biar pendengar pendengar kita ini paham tahun berapa Bang? Abang 2012. nyari. 2012. Oke, di 2012-13 ya memang belum banyak, itu kan ber-10 tahun lalu lebih. Kayaknya bank-bank syariah itu Baru yang mulai. punya identitas khusus. Jadi memang bukan kayak gini kayak Bank Mandiri, tiba-tiba ada Bank Mandiri Syariah atau BCA Syariah. Jadi dulu tuh kayaknya masih lebih punya identitas khusus lah kayak Bank Mereka Muamalat. masih saproduk lah. Ya. Kalau Bank Muamalat kan udah jelas kan. Jelas, Kalau ya. Mandiri mungkin masih saproduknya Ya. aja. Iya. Terus. Nah di situ gue apply bank-bank syariah waktu itu dan yang ada Lolos intinya, alhamdulillah lolos. Wah, nggak kayak yang akuntansi tadi. Nggak kayak akuntansi tadi, jadi nggak trauma lagi gue. Cuman kayaknya gitu, kayak dulu memang karena mereka belum populer, jadi tingkat persaingannya pun juga kayaknya nggak sekeras MT Kobang Konven waktu itu kan. Oke. Jadi kalau sekarang itu kayaknya agak beda karena udah mulai populer gitu. Udah mulai populer. Mulai populer. Beda lagi trennya naik lah ya kalau sekarang. Ya, jadi ya di situlah sebetulnya akhirnya gue pertama kali kenal bank syariah. Dan ya udah akhirnya karena gue akhirnya ikut program MT, gue kan terikat 5 tahun. Ya udah 5 tahun pertama gue di karir di bank syariah itu. Gitu. Kalau secara spesifik apa yang lu kerjakan di situ? Dulu gue MT itu kan rolling ya, kita di rolling. Ya. Cuman basically yang gue paling banyak ngabisin waktu itu di corporate planning sebetulnya. Jadi gue pernah Niko banget. Jadi gue pernah ngerasain waktu disuruh jualan di cabang pernah. Sorry, corporate planning jualan. MT karena MT di rolling. MT, oke, sorry. Nah dulu juga anak MT itu waktu angkatan gue itu kan mereka itu anti sama yang namanya sales. Lagi ada traumatiknya Traumatis. sendiri. Karena mereka ngebayangin di kepala mereka adalah ini gue pasti disuruh datang event, gue berbagi-bagi brosur, gue harus siap nolak. Itu kejadian gitu. Dulu waktu itu kalau gue ngerasa kayak ya tuh nggak ada. Toh kalau gue nggak achieve pun nggak bakal lu pecat. Gue kan MT juga, maksudnya lu udah kontrak sama gue gitu. Jadi nanti tulus waktu itu. Tapi pola pikir yang bagus. Bener. Tapi akhirnya gara-gara itu akhirnya gue lumayan kebantu lah karena bisnis gue lumayan kelihatan gitu. Kalau gue di bank itu kan ada dua, biasanya kita nyari duit sama ngasih duit. Ya. Nah kalau gue lebih ke ngasih duitnya, kredit. Oh, ya ngasih pinjaman. Dan kredit-kredit yang waktu lo kasih waktu itu, ada yang sempet membuat lo stres gak? Karena biasa macet atau gimana? Atau pengalaman lo gimana? Sebetulnya kalau kalau kita ngasih kredit di bank, itu basicnya lo nggak akan terlalu kesulitan nyari customer. Karena pasti orang butuh. Yes. Gitu. Nah yang paling tegangnya itu kalau audit masuk. Itu sebetulnya. Oh. Gimana sih? Nah, ini. Apa yang dicek? Apa yang dicek nih? Audit juga suka nih. Apa yang lo kadang-kadang takutkan? Kalau audit masuk tuh pertanyaan apakah atau enggak dia nemuin apakah gitu? Jadi kan kalau banker itu kan terkenal ya, satu kaki lu di penjara sebetulnya, satu kaki lu di bisnis. Oh gitu? Istilahnya, karena jadi kalau audit itu biasanya ada 3, audit internal, Ya, itu betul. yang dari sesama Satu Satu company ya. audit eksternal, ya kayak misalkan kalau kita kan top 3 lah, PwC, terus Ya. EY gitu benar. ya. Terus ada lagi audit OJK kalau bank. Oh ada 3 ya ada bang? 3. Nah, Kalau ini perusahaan biasa kan cuma 2 ya teman-teman ya. Nah ya kalau kita ada audit OJK lagi, ini biasanya Capek banget. audit OJK ini yang kita agak ngeri karena mereka itu biasanya betul-betul ngelihat celahnya nih bank nakal apa enggak tuh dari mereka biasanya waktu itu. Sorry, ini kalau lo ada 3 audit, ini masuknya di saat bersamaan gak? Soalnya waktu gue sama Niko di perusahaan kan, contoh internal nih, internal pasti sebelum eksternal. Sama kita audit internal tuh pasti akan jadi pagar kita dulu. Jadi pagar dulu ya, jadi screening dulu lah di awal. Biar gue waktu itu sempet gopel sama Niko, gila kita kerja ngeberesin audit doang ini. Iya, Terus abis selesai internal selesai, eksternal lapor pajak kan, udah siap lagi internal. Iya. Nah lu kan ada 3 nih OJK nih. Iya. Kerja lu kapan bang? Iya. Kalau auditnya 3? Itu memang karena waktu itu gue masih, tentu gue belum sampai level tinggi ya, maksudnya karena gue masih itu
gue nggak terlalu sering berhadapan sama audit itu gitu. Oh karena lu fokus lu sebagai kredit analis atau untuk jadi relationship manager yang sales apa yang analisnya berarti? Gue relationship manager waktu itu. Oke. Jadi nggak terlalu banyak di analis gitu. Bikin proposal pengajuan. Oke. Tapi yang balik tadi, lo audit itu memang setiap bulan hanya harus ada? Nggak setiap bulan. Per itu 3 bulan? Setahun itu mungkin singkat gue agak lupa waktu itu. Tapi kurang lebih tahun itu ya sekali lah. Masing-masing sekali? Wah anjir, capek juga itu. Jadi dulu kita stresnya itu karena kadang kita kan gini, kita dokumen itu kan bisa nggak lengkap kadang-kadang. Pasti, udah pasti bang. Kebayang tuh. Gak cuma di lo kok. Dokumen lu nggak lengkap dan kadang-kadang lo tahu bahwa customer lu ini butuh bantuan lo gitu. Karena terkadang kalau lu ngasih pinjaman ke orang-orang pengusaha bisnismen itu kan kadang mereka pola pikirnya kan lebih sederhana gitu ya. Sedangkan dokumennya mereka kadang-kadang tolong dibantulah dokumennya gitu. Maksudnya kita yang betul nyiapin. Nah kita kadang suka pasti diulik terus gitu sama auditor. Ini bener nggak sih pengajuannya butuh apa enggak gitu. Uangnya kepake beneran apa enggak gitu. Itu yang kita biasanya suka stressful waktu itu. Oh, jadi Apalagi, lo kalau ditanya-tanya ada yang nggak lengkap sedikit-sedikit aja udah ya, pasti dikejar terus sampai mentok gitu. Itu berarti sampai lu selesai di tahun kelima, posisi lu masih di relationship manager itu? Enggak, jadi 2 tahun terakhir itu gue ditarik ke corporate planning. Corporate planning. Jadi waktu itu pola pikir dari manajerialnya adalah ketika lu udah pernah ngerasain semua divisi, baru lu bisa naik ke corporate planning. Gitu. Sorry, IT juga lo masukin gak? IT gue gak dapet tuh, tapi teman gue ada. Oh ada Kalau juga gua ya? Ada. Jadi biasanya dari anak-anak MT itu nanti dipecah sama human capitalnya. Lu kira-kira bakal cocok ada di mana gitu. Jadi teman gue ada yang operation, ada yang IT, ada yang bisnis sesuai dengan karakter orangnya aja gitu. Nah Jadi 2 tahun terakhir baru corporate planning. Dan itu kontraknya 2 tahun MT itu? 5. Kalau biasanya itu 3 sampai 5. Kalau gue dapetnya 5 waktu itu. Kayak rata-rata 5 tahun deh bang di mana-mana. 5 biasanya. ya, berarti anda-anda yang di sana ya generasi ZT jangan banyak ngeluh. Ini angkatan 2012 loh. 5 tahun kan? 5 tahun. Gue aja sama Niko setahun ya nih kita ya. Tapi kalau yang Astra, yang head 5, office, Astra Graduate 3, Program 5 tahun bang. 5 tahun ya? 2 plus 3. Jadi 2 tahun dulu ada masa di rolling. Oke. Setelah 2 tahun baru dipilih lu penempatan terakhirnya untuk berkarir di mana gitu. Oh pasti gapoknya beda ya. Betul. Kalau kita kan di business unit ya. Tapi Bang Rani balik lagi Bang. Ini dari MT segala macem, lu ngelunasin kontraknya itu kan 5 tahun berarti kan di bank itu kan. Gimana caranya lu bisa bertahan? Karena mungkin ada teman-teman kita juga yang nonton di sini kan, lo sekarang kalau generasi Z Bang, sorry juga ya. Buat mereka kan 2 tahun 3 tahun kan udah profesional. Betul. Gitu kan. Ada kecenderungan kayak pengen nyoba yang lain Iya, gitu dan kan. apalagi waktu itu kontrak lo kan 5 tahun dan lu tanda tangan secara sadar di Iya. perbankan. Nah itu apa yang membuat lo bertahan? Ini kalau kita ngomong buka-bukaan gitu ya, sebetulnya kalau momen MT 5 tahun nggak mungkin lu harmonis terus gitu. Maksudnya Pasti. kadang-kadang lu tahun pertama udah mau keluar, tahun kedua mau keluar gitu ya. Ada lah ya rasa itu ada manusiawi ya. Karena dari perusahaan ini orang yang paling pas buat gue perbudak sebetulnya nih. Karena anak-anak MT ini kan nggak mungkin kemana-mana. Betul. Oh iya benar-benar. Gue juga pernah mengalami momen yang sama. Sebetulnya gue waktu itu capek karena lu kalau di bisnis itu kan lu nggak nyampe target, lu pasti dikeramas setiap minggu. Gitu. Oh iya benar. Pasti ada momennya. Itu pasti ada momennya. Cuman waktu itu memang kalau menurut gue waktu itu yang salah satu penyelamat gue adalah gue sempat speak up ke human capital waktu itu. Dan mereka itu untungnya paham gitu kondisi kayak gini, jadi mereka bisa meyakinkan untuk stay di sini karena denda kan ada denda kalau MT. Oh iya. Iya benar. Kayaknya ada sih kasus di mana anak-anak MT itu kalau mereka emang udah betul-betul ngakot mereka bayar denda kan betul. Untuk membayar semua program yang pernah mereka Ya jalanin. gitu Betul. sanksinya gitu ya. Gue nggak sanggup. Jadi pilihan gue cuma satu waktu itu stay, tapi gimana cara gue stay dengan enak ya gue ngobrol sama human capital waktu itu. Oke. Ya itu bener juga sih. Jadi ketika lo daripada lo kena mental health teman-teman ya kan. Mental health tuh maksud gue lo pendam sendiri. Iya. Ya jadi lo kalau memang punya keresahan, kekhawatiran, memang ada bagian-bagian di kantor yang untuk mendengarkan. Iya. Kalau Nanti ngaruh ke misalnya- performance lu juga kan. Kalau misalnya lu tahan-tahan, lu jadi produktivitas lu jadi turun, lu bangun pagi juga udah stres, terus jadi ketemu klien juga mungkin udah nggak maksimal gitu kan. Iya. Berarti lu selesai 5 tahun lu terusin lagi nggak? Setelah 5 tahun selesai lu masih terusin di kantor itu atau lu udah memang kayak ancang-ancang nih udah mau beres nih gue udah mau cabut nih gitu. Iya, jadi kayaknya pas tahun keempat itu gue udah sempat bilang waktu itu ke atasan gue selesai kontrak mau izin belajar lagi waktu gue mau kuliah lagi. S2 lagi berarti ya. S2 lagi. Nah, jadi sebetulnya tahun keempat, jadi tahun kelima itu
setengah tahun terakhir itu gue udah banyak fokus ke LPDP waktu itu. Jadi gue udah minta tolong ke Oh ini mereka. aliran LPDP juga nih? LPDP. Aduh udah Depoknya sama, LPDP juga. Pilih negara mana waktu itu bang? Inggris waktu itu. Anjir, ini jauh. Gua negara jajan Inggris juga, Iya Singapura. juga sih. Oh Inggris? Inggris waktu itu. Jurusan? Islamic Finance. Wah gokil, Islamic Finance. Islamic Finance, khusus Islamic Finance. Kampusnya di mana bang? Nonton bola nggak? IPL. English Premier League. English Premier League. Kagak. Enggak terlalu nonton. Jadi dia itu Inggris itu kan pulaunya dari bawah ke atas, Iya. bawah itu London, London? atas itu yang dekat Scotland itu ada nama kotanya itu Durham di atas. Darham tahu gue Darham, Darham. dari situ. Wah, Nah, ini itu tahu. tahu Bang Darham. Kalau Darham kan ini kayak apa? waktu itu gua- Kastil apa? Game of Thrones, Game of Thrones. Thrones, ya. Nah, gue nonton kalau Game sama of Harry Thrones. Potter. Ya. Soalnya orang yang kalau gue ngobrol sama ini nggak ada yang tahu Darham. Ini baru pertama kali kayak orang, Gua tahu, gue tahu gua. Durham. Tahu gue. Biasanya taunya ya karena ada teman yang sekolah di sana gitu atau ngulik-ngulik tuh. Iya. Itu kan kota kecil banget sebetulnya. Orang mah, Tapi emang kecil-kecil apa kayak Bandung kah atau kayak nggak nyampe. Depok. Depok rame anjir. Depok tuh gede cuy. Depok mana? Depok tuh gede. Mungkin kayak Kudus kali ya, Kudus. Iya, kayak gitu. Kota Kecil kayak gitu. Kabupaten kecil lah ya. Kayak gitu. Berapa lama bang di sana bang? Cuman setahun. Kalau di UK itu kan S2-nya cuman setahun biasanya. Dan itu MT lu kagak resign kan? Lu cuman kayak Nggak. apa? Gue resign. Oh lu resign? Gue mutusin resign. Selesai. waktu itu. Oh. Jadi 5 tahun selesai, check out. Check out. Anjay, berani Lu juga. tahun berapa Lu berarti? juga sama berarti kan ya? Iya, gue cabut. Lu resign kan? Gue resign. Ada beberapa kan yang nggak resign jatuhnya izin belajar gitu ya. Iya. Iya, iya. Kalau gue resign waktu itu. Oh. Terus balik ke Indo. Tahun Balik berapa tuh Indonesia. berarti? Balik tahun 2019 balik gue. Oh. Balik ke Indonesia. Bagus lah sebelum Covid. Pas sebelum Covid. Sebelum Covid. Iya. Habis itu abis balik kerja di bank lagi kalau nggak salah. Nah abis balik waktu itu gue udah bilang ke istri gue juga gue tetap pengen kalau emang harus berkarir lagi gue ada di industri banking semoga dapat bank syariah lagi gitu. Nah waktu itu nggak terlalu mudah dapatnya karena kan gue nggak mungkin balik sebagai MT gitu. Oh iya, Iya kan iya itu lagi masalahnya. aja lo Nggak mungkin kalau gue ngulang lagi. Iya, iya. Sedangkan waktu itu kan bank syariah itu kan bisa dibilang opening jobnya itu kan terbatas bank syariah itu. Apalagi kalau lu minta middle management ke atas gitu. Nah itu tuh gue jadi pulang gue agak sedikit khawatir juga karena waktu itu takutnya gue pulang itu nggak ada posisinya. Gitu. Tapi Sama sorry, kayak gua sekarang. 2019 kan bukannya Bank Syariah Indonesia udah ada ya? BSI belum. BSI Belum ya? masih sedang BSM. dibentuk. Oh sedang dibentuk ya? Sedang dibentuk. Iya, iya. Karena kan gue ingetnya semua itu lagi boomingnya Bank Iya. Syariah itu BSI muncul. Iya pas BSI muncul. Oh, berarti lo memang lagi belum itu ya? Belum. Nah terus lo gimana cara dapat kerjanya? Kebetulan bini gue juga kerja di bank syariah. Dia punya atasan gitu. Nah atasannya punya kenalan direktur lagi butuh orang corporate planning waktu Ih itu. cakep. Itu Jadi jodohnya tuh Jodoh. nggak jauh dari jodoh Apa? serumahnya maksudnya. Oh iya. Makanya nih kalau lo misalnya LPDP istri lo jangan resign. Enggak, gua juga dapat tawaran dari Istri koneksi lo. gua. Jadi kuncinya di situ Emang ya. di situ, Bang. Iya. Makanya kalau lu punya istri bikin seneng dulu itu. Oh iya kuncinya. benar-benar. Oh itu Apalagi- harus. Betul. Apalagi dia di syariah kan, istilahnya setiap hari berkah gitu. Oh iya benar. Dan gue juga pas ngambil S2 di UPH itu nih, temen gue itu tahun berapa ya? 2000 lupa. 15. Itu baru Bank Mandiri, dia kerja di Bank Mandiri Syariah. Dan dia juga ngambil tesis tentang syariah. Gue pas baca juga, itu menurut gue lebih bagus sih. Dan asuransi pertama kantor gue, asuransi kesehatan itu salah satu asuransi syariah. Begitu. Iya, jadi kickbacknya ke karyawan kan ada tuh. Heeh. Jadi kayak nilai premi yang gak Tabaru. kepake, lo dikasih kickback lagi Ya. tuh. Oh bentuknya apa kickback ya? Uang. Tak baru. Uang. Jadi gue juga paham syariah karena gue bikin produk leasing syariah kan, sewa mobil syariah. Kita Oke, kalau oke. syariah. Jadi kalau asuransi itu karena gue mobil itu kan pasti ada asuransinya Betul. kan. Jadi kalau konsepnya asuransi konvensional kan kita bayar asuransi udah hilang tuh angus lah. Iya. Kecuali lu misalnya ke-trigger kan event misalnya lu sakit atau misalnya ada hal-hal lain gitu. Tapi kalau yang syariah itu kayak dana gotong royong gitu loh, dana saling tolong menolong antar anggota. Nanti dari situ dipotong manajemen fee gitu ya untuk si asuransinya beroperasi. Ada juga nanti untuk klaim, tapi nanti juga akan ada kalau memang lu misalnya nggak pernah klaim, nanti ada yang dikembalikan karena itu hak lu sebenarnya. Iya, kayak gitu bang. Nah, jadi ya menurut gue ada plus minusnya juga sih. Ya memang ada mungkin dia scoop rumah sakit atau kliniknya nggak seluas asuransi yang big four ya kan. Tapi memang ya kalau ya kita balik lagi ke kebutuhan juga kan ya. Nah lo sendiri nih, kita kulik lagi sedikit lagi Bank Syariah ya. Menurut lo dengan lo sekarang udah kerja, sekarang banknya Bank Syariah kan ya lo kerja nih? Sekarang kan gue full dosen.
Oh sekarang full dosen? Sekarang full dosen. Anjir, jadi total di perbankan itu berapa tahun? 7 tahun. Hampir sama kayak kita Gue ini, di industri 7 Iya. tahun. Gua 9-10 tahun lah. Nah berarti bank syariah yang pernah lu jalanin berapa banyak? Ada pertama kan Mega Syariah, yang Mega kedua Syariah. Permata Syariah. Cuman 2. Oh cuma 2? Cuman 2. Oh, dan menurut lu itu ke depannya masih bagus kah prospeknya atau gimana? Kalau bank itu ketika mereka mencapai skala tertentu, itu mereka pilihannya tuh biasanya memang akan naik terus gitu. Jadi bank syariah itu di Indonesia itu karena kebanyakan sekarang skalanya udah jauh lebih bagus dibanding dulu. Skala itu maksudnya aset gitu ya. Itu kalau gue lihat arahnya ke depan itu pasti dia akan naik terus gitu. Kecuali Naiknya di ada sisi- event yang khusus yang krisis atau apa. Tapi selama normal seperti kondisi sekarang ini, dia biasanya akan naik terus akumulasi asetnya. Oh asetnya akan nambah terus? Nambah terus. Oh. Tapi kalau gini untuk pendengar-pendengar kita nih yang mungkin baru nyimak episode ini nih ya. Menurut lo secara simpel aja lah. Bedanya bank syariah sama bank konvensional. Itu paling dasarnya apa? Nah ini pertanyaan yang sebetulnya sering dibahas bahkan di level bank syariah sendiri gitu. Oke. Karena di kalangan internal manajemennya, bank syariah itu memang kita tuh mengalami kesulitan menjelaskan ini kepada customer atau pelanggan umum. Gitu. Oke. Karena banyak orang yang nggak ngeh bahwa sebetulnya bank syariah itu pelanggannya, customernya itu banyak non muslim. Termasuk saya? Terdengar. Termasuk Pernah saya? dengar, sering dengar. Dan orang tuh nggak paham gitu kadang-kadang. Oh, gitu ya? Jadi kadang-kadang mereka tuh mikirnya, ini kalau gue nabung di bank ini, gue harus Islam kali ya. Baik yang mirip gitu. Ya, enggak sih. Ada juga, ada mungkin ada. Ada juga pemikiran gitu. seperti itu pas Ada. mau daftar gitu kan misalnya. Nah kalau misalkan ini berdasarkan diskusi dengan teman-teman gue di bank gitu dan journey gue sendiri gitu ya. Kalau lu ditanya persis bank syariah sama bank konven bedanya apa? Jawabannya hanya satu. Apa? Akadnya beda. Akad, Kontraknya ya, beda. kontrak. Iya kontraknya. Nah buat sebagian orang ini yang sering berlaku di masyarakat umum ya. Bukannya sama ya, orang lu sama-sama dapat duit dalam kasus kredit gitu ya. Lu sama-sama minjem duit, lu harus balikin sekian. Kagak ada bedanya gitu. Kalau lu lihat dari kacamata aktivitas biasa, ya emang sama. Ada kegiatan memberikan uang, ada kegiatan mengembalikan uang. Tapi ketika lo bedah kontraknya, Ya. itu beda, sangat berbeda. Kenapa kontrak ini penting gitu ya? Analoginya gini, kalau kita, ini udah pada dewasa semua gitu. Kalau kita bercinta gitu ya, kalau lo belum nikah itu kan haram. Betul. Iya udah jelas. Oke. Tapi once lo udah akad nikah, itu perbuatan jadi Halal. halal. Iya. Padahal perbuatannya sama persis. Iya. Tapi ketika akadnya berubah, yang satu tadinya haram, langsung jadi halal. Gitu. Ini yang berbeda. Nah, yang orang perlu pahami adalah di bank, yang menjadi concern utama, dan ini berlaku buat semua bank syariah adalah lu harus lihat akadnya. Oke. Akad itu sangat berpengaruh, kenapa? Karena ketika akadnya berbeda, maka hak dan kewajiban lu juga berubah. Gitu. Oke. Ini Kalau misalnya spesifik bisa bicarakan, gue sering denger nih kalau misalnya di kampus dulu tuh ada, kalau nggak salah ada cabang bank syariah juga kan. Ya. Sempet nanya, apa sih bedanya? Terus mereka bilang, oh ya kalau misalnya bank konvensional itu nyebutnya bunga. Tapi kalau misalnya bank syariah itu nyebutnya bagi hasil atau ada nisbah gitu ya. Nah, itu secara detail sebenarnya gimana sih itu? Termasuk Bagi beda hasilnya akadnya gitu. tadi nggak? Bang? Beda di akad juga. Oh beda juga sebenarnya. di akad juga. Gini, ini kalau biasa kita kasus kredit dulu ya, yang biasa paling lebih mudah. Ya. Kalau di bank konven, misalkan Bank Moses itu lo mau beli rumah, oke, mau beli rumah buat tempat tinggal, lo butuh 100 juta. Ya. Oke. Kalau di bank konven, gue hanya peduli pada kapasitas bayar lo aja, lo bisa balikin duit gue apa enggak. Iyalah Ya. pasti. Jadi gue berikan lo 100 juta, dan kemudian lo akan kembalikan kepada gue pokok 100 jutanya plus, Plus bunga yang bunganya. kita sepakati gitu Ya. ya. Nah kalau di bank syariah, itu lo harus melihat akadnya. Jadi karena begini, ketika misalkan gue ngasih lo 100 juta rupiah di perumahan itu, dan ternyata lo suatu saat nggak mampu bayar, gue sebagai bank konven, gue nggak ada urusan sama itu, gue nggak peduli gitu Iya. ya. Karena di dalam kontrak kita, ya gue ngasih lo uang, kredit lo harus balikin sekian. Ya. Nah ada sebetulnya kalau lo perhatiin, itu ada unsur sebetulnya ketidakadilan gitu ya. Iya. Itu yang berbahaya. Nah ini sebetulnya orang nggak paham. Kalau di bank syariah, ketika lo beli rumah, maka akadnya itu biasanya bisa ada dua. Bang, Oke. biasa akad yang umum digunakan. Satu itu jual beli, satu lagi itu sewa menyewa, gitu. Oke. Nah kalau jual beli artinya, gue ngasih lo uang di bank syariah ya, gue akan ketika lo butuh rumah, gue akan jual rumah itu ke lo, Bang Moses. Oh. Nah lo bayar ke gue karena lo membeli rumah itu dari gue, gitu ya. Nah kalau misalkan akadnya sewa menyewa,
bank syariah itu akan menyewakan rumah itu buat lo dan lo bayar sewa ke gua. Iya. Nah ini hak konsekuensi jadi berbeda. Oke. Nah kalau seperti ini konsepnya sebetulnya lo akan lihat bahwa bank syariah itu ketika mereka ngasih duit itu yang mereka itu nggak sekedar ngasih duit, tapi mereka melihat aktivitas apa yang lo gunain dari duit itu. Oke. Karena aktivitas itu akan membuat gue berpikir bank syariah itu ya, lo balikin duit ke gue nanti pakai cara apa, itu yang mereka pengen tahu. Cara ini beda banget. Beda Beda. sebetulnya. Kalau gue sama ini biar agak mendasar dikit ya. Kalau gue sama konvensional kan dia nggak peduli gue mau ngapain. Nggak peduli. Tapi nih kalau bank syariah, ketika dia mau tahu cara gue untuk ngebalikin duit ini memakai pekerjaan atau kegiatan apa, itu dia akan menanya atau dia akan mengecek nantinya. Kita pasti akan ngeliat, ini gue akan ngasih lo uang ini untuk aktivitas apa? Apakah lo emang untuk membeli barang atau lo mau bikin usaha, dalam hal ini misalnya kita kerjasama. Oh kayak kos-kosan gitu mungkin ya. Iya. Nah yang orang suka mungkin nggak ngeh gitu ya. Ya. Di bank syariah adalah kalau misalkan jadi akad itu kan ada, mungkin umum dulu ya, akad itu kan ada 1 jual beli, sewa menyewa, sama 3 tuh bagi hasil. Bagi hasil tuh partnership. Oke. Kalau lu bahasa kerennya kayak macam venture capital gitu ya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau di akad yang venture capital ini, ketika lu nggak bisa bayar kepada bank itu nggak punya hak buat minta uang itu gitu. Karena dalam kondisi kita bagi hasil, kita partner. Oh. Sejajar gitu ya posisinya. Sejajar. Iya. Lo punya usaha bisnis, restoran, lo pinjam, kita bikin partnership sama bank syariah buat bikin tuh restoran. Ketika suatu saat lo rugi, artinya bank syariah itu harus siap bahwa gue juga rugi. Tapi di saat untung kita sepakat kita bagi hasil. Ketika kita rugi, kita bagi rugi. Lebih fair lah ya. Ya, ekonominya masih ya dapet, bukannya dia cuma ya. jadi kayak malaikat aja yang ngasih-ngasih, enggak Itulah gitu makanya juga. pas dulu gue belajar bank syariah di kelas dulu, gue ngerasa this is actually make sense gitu. Iya. Yang selama ini gue pikir, oh iya ya, kenapa gue nggak berpikir kalau misalkan gue di bank konven, kalau misalkan usaha gue bangkrut atau apa, Ya disita aset lo. ya sita aset gue. Iya, Karena benar. memang akadnya nggak clear. Enggak. Yang penting uangnya lu sepakat, gue ngambil sekian, gue balikin sekian plus bunga. Udah Jadi gitu doang. kalau gua coba rangkum secara dasar dulu nih, Bang Randi nih. Bedanya memang tadi di cara ya, atau dan akadnya. Akad Ya. dan Kontrak dari ya. akad itu caranya apa kan? Iya. Nah, jadi misalnya tadi nih, ya kalau make sense-nya tadi kalau gue bilang bisnis itu kan nggak setiap hari naik, Ya. Betul. ya kan? Ya. Dia lebih ibaratnya bank syariah ini ngelihat naik turunnya bisnis, naik turun nasibnya orang lah. Yes. Jadi di Betul. saat susah dia bantu, Iya. ya ibaratnya saling inilah ya, turut berduka lah ibaratnya Iya. kalau di saat susah ya. Iya. Tapi di saat senang ya saling berbagi. Iya. Kayak gitu ya konsep dasarnya ya. Itu kalau katanya bagi hasil. Nah ini contoh berbeda ya bang. Kalau lu pakai akad jual beli, lu tadi beli rumah Iya, kalau dan ternyata lu ada kesulitan membayar, bank syariah tadi otomatis tetap memiliki hak untuk menagih uang yang belum lu bayar. Karena Iya. akadnya jual beli, betul. bukan bagi Bukan hasil. bagi Iya, hasil. Berarti kan lo bisa gue pinjam 100 juta nih Iya. untuk beli rumah kan tadi Iya. kan jual beli kan. Iya. Gue nggak bisa bayar Iya. dari 100 juta ini. Iya. Berarti lo tarik rumah ibaratnya. Bukan tarik rumah, artinya gue tetap punya hak buat menagih uang yang belum lo. nagih doang nih. Tapi rumahnya Rumahnya kalau untuk mensita rumah itu kan pasti ada kesepakatan dulu. Gitu. Ya. Sebenarnya juga bahasanya bukan minjem uang bang. Apa? Dengan bank syariah, beli rumah dari bank syariah. Oh, beli rumah dari bank syariah. Iya, gitu. Bank syariah dalam konteks ini berlaku sebagai penjual rumahnya. Oh, beda lagi nih ya ibaratnya ya. Itu yang sering kita dengar kayak riba gitu kan. Kalau riba itu kan istilahnya lu memperdagangkan uang. Misalnya lu dengan bank konvensional itu kan kayak lu berdagang uang, gua kasih lu uang, nanti lu akan balikin gua ada plusnya gitu kan. Oke, Nah, oke. kalau di bank syariah kok nggak boleh gitu memperdagangkan uang. Jadi yang dilakukan adalah memperdagangkan barang yang mau lu beli. Jadi lu beli dari gua rumah, misalnya gua bank, lu customer, lu beli dari gua rumah. Cuman harganya tentu beda dong, lu beli rumah secara tunai ke developer dengan lu beli dari Ke bank. bank syariah gitu. Kayaknya emang gak bisa satu episode ya kalau kayak gini ya. Cuman Bang Randi nih mungkin closing statementnya kalau gue mau nanya tentang menurut lo tadi kan bank syariah ini ke depannya secara aset pasti akan naik, ya kan? Tapi biar orang atau anak-anak muda ini nih lebih paham atau nggak lebih banyak menggunakan bank syariah, apalagi lo kan ngambil kan Islamic Finance kan ya. Ya. Biar anak-anak muda itu lebih nggak banyak judi online, pinjol, lebih banyak itu pasti bank syariah juga banyak produk-produknya kan. Mungkin lo bisa ngasih tips kira-kira apa sih untuk anak-anak muda sekarang
biar dia lebih banyak menggunakan produk-produk syariah kayak gimana Bang? Jadi tips untuk syariahnya sebetulnya. Jadi kalau teman-teman semua itu berpikir bahwa if you want justice gitu ya, kalau lo mau mencari ekonomi yang adil, lo coba produk syariah dulu baru ngomong. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Yes. Dan kalau misalkan bank syariah itu lo lihat dari luar, mungkin sekilas tampak sama lah sama bank konven. Ya. Tapi ketika lo baca akadnya lo akan paham bahwa they are not banking sebetulnya. Karena aktivitas mereka itu berbeda sama perbankan yang kita lihat sebetulnya. Aktivitas mereka itu bisnis real, jual beli, sewa menyewa, atau ya bagi hasil, partnership. Ada tips juga nggak untuk misalnya kita mau bertransaksi nih dengan bank syariah gitu ya? Ada nggak tips untuk kayak apa yang mesti dilihat ya dari offering dari bank-bank syariah ini gitu, yang poin-poinnya aja gitu? Buat pembanding. Buat pembanding gitu misalnya. Kalau pembanding, bank syariah itu biasanya barang mereka itu semua mirip semua. Ya. Karena kan mereka jual kredit ya, pembayaran. Yang penting itu biasanya adalah otomatis berapa tingkat pembayaran harus dikembalikan. Oke. Gitu besarannya. Tiap bank itu beda-beda. Sama yang kedua biasanya kemudahan dalam jaminan gitu. Oke. Kayak gimana tuh? Bisa dijelasin dikit nggak kemudahan dalam jaminan? Jadi kalau misalkan kita dalam konteks berbisnis, biasanya kan jaminan yang diminta sama bank itu kan yang bentuknya aset fisik kayak ini ruko gitu, unit ruangan. Tapi beberapa bank syariah itu mereka memungkinkan mereka tidak meminta jaminan fisik. Bisa jadi mereka meminta jaminan yang berupa mungkin hanya sifatnya ya, mungkin hanya dari satu saham itu bisa. Tapi itu jarang memang. Atau yang kedua misalkan mereka bisa minta dari piutang yang dijaminkan. Oke. Gitu. Bisa Karena kalau aset kan mungkin agak berat nih. Ya, gitu Kasian kan. gitu. Kalau Atau- misalkan iya. pengusaha baru lo minta jaminan aset belum tentu mereka punya gitu. Tapi Oke. kalau piutang sih make sense sih. Ya memang nanti kita tambah lagi Pak Niko. Karena takutnya kameranya habis Pak. Ya namanya juga kita nyewa ya Pak ya. Oke, Tapi jadi kita lanjut ya, nih, nanti kita akan lanjut di part berikutnya. Masih ada banyak topik termasuk tadi dosen. Ya, Kita itu belum bahas. belum kulik kan. Ini Nah, baru setengah cerita. jadi sebelum kita tutup, jangan lupa podcast Otak Masuk juga punya ada Spotify, ada YouTube, ada juga kita beberapa platform lain gitu ya. Dan grup Telegram sudah ada. Kita juga udah punya grup Telegram gitu buat yang mau join untuk diskusi. Terus kita juga ada link Saweria buat teman-teman yang mungkin mau traktir kita es krim, kopi gitu kan. Kalau misalnya belum berkenan bisa juga komen. Dan jangan lupa rating kita di Spotify. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye. Bye.